Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan ini adalah video tentang pendakian Gunung Rinjani kita. Setelah melewati perjalanan darat yang lumayan cukup panjang dengan mengendarai sepeda motor Vario 160, untuk teman-teman yang belum menyaksikan video perjalanannya bisa klik yang sudah kita sematkan ya. Sampai ke Sembalun, ini kita akan menuju ke homestay untuk istirahat dan menyiapkan persiapan untuk pendakian Gunung Rinjani. Siapa tahu teman-teman ada yang berencana ke Gunung Rinjani menggunakan sepeda motor. Nah, bisa nih tonton video-video kita sebelumnya. Dan pada saat pendakian Gunung Rinjani, kita akan berikan gambaran sedetail-detailnya. Semoga bisa membuat teman-teman menjadi informasi sebelum mendaki ke Gunung Rinjani ya. Pendakian rencananya akan dilakukan selama 3 hari 2 malam dan kita akan bermalam di homestay salah satu di Sembalun ini selama 2 malam dulu agar tidak terlalu lelah ketika pendakian dan cukup istirahatnya. Untuk informasi homestay-nya akan saya tulis di kolom deskripsi juga. Siapa tahu teman-teman juga mau mencari homestay di sekitaran Sembalun, bisa nih recommended banget sama tempat yang sudah kita sewa juga seperti ini karena pemiliknya juga lumayan cukup ramah serta tidak terlalu jauh dari pos check-in di Gunung Rinjani. Serta di sampingnya ada minimarket dan juga tempat-tempat makan yang mungkin saja bisa memudahkan teman-teman ketika sedang bermalam di sekitaran Sembalun. Dan ini udah jam 1 siang, kita juga udah mau check-in ke homestay-nya. Alhamdulillah dalam keadaan kosong, jadi kita bisa early check-in juga. Homestay-nya juga udah biasa digunakan para pendaki, jadi memang tipenya untuk sharing ya, teman-teman bisa sampai 2 dan 3 orang kayaknya muat lah, karena tersedia 2 kasur lantai, jadi bisa lebih dari 2 orang. Ini udah sampai di homestay. Ini Rinjani yang besok kita naikin. Puncak juga harus bawa. Puncaknya kelihatan. Lagi badai atau lagi tiba-tiba catang yang kencang itu kan membantu, nggak ada tembusan. Jadi mau sendiri, mau 2 orang 3 orang itu enak. Ramai sih. Jumat kan Jadi tuh. dari Bapak belok. Iya. Ini di sekitaran penginapan. Tuh. Kita cari makan dulu. Itu ada mie ayam, udah pesen. Soto Sembalun. View dari homestay. Wah, langsung ke Puncak Rinjani ini ya. Mantap. Dari homestay kita langsung menuju ke Rinjani. Check-in. Sarapan di sekitar pintu masuk. Banyak banget ya.
makan. Orang Temboyong banyak banget, pagi-pagi disiapin makanan. Kayak lagi hajatan ya. Prasmanan pagi-pagi. Udah pernah matang, tau kapan masaknya. Tuh. Ada telur, ayam, cumi, teri, Yang mana ngasih murad. sayur sop. Gimana? Udah kenyang? Kagak sarapan. Sarapan masih cukupnya. Murah banget ya? Piring. Makannya murah banget nih. Mau makan daging gue takut. Tak bisa jalan lu. Kumat. Sama warungnya, warung Via. Dekat Taman Nasional. Ketika pada antri. Ya. Ini warungnya. Sarapan. Belanja makanan bocah. Buat naik gunung. Gunung. Mana? Apa tuh ini barbar? Dan juga buat di homestay. Sebelum nanjak. Lanjut. Ini base camp kedai pendaki. Bisa buat camping nih. Rumputnya bagus banget. Kita taruh sini selama mendaki, jadi aman. Dan base campnya nyaman banget. Ada pemandangannya tuh. Kita mau naik mobil bak. Aslinya kameranya bagus amat itu. Lama tuh. Ini beda sama saya tuh buluk. Mau naik ojek nggak? enggak. Yang bener. Oh, ini tugas pindah lagi juga. Dia ngeduitin om, dia nggak pindah. Oh, lama deh. Ini lokasi check-innya. Udah banyak para pendakinya. Gunungnya juga lagi cerah banget tuh, kelihatan. Check-in, terus periksa kesehatan juga udah. Wah, di belakangnya langsung bukit. Gimana Pak? Hah? Kuat? Gunungnya tinggi banget itu. Gunungnya lagi cerah banget tuh. Insya Allah masih kuat lah. Walaupun udah telat usianya naik gunung. Proses antri untuk scan barcode. Biar resmi, bukan ilegal. Ada tiket nasional asuransi Puskesmas. Kita udah sampai. Ini namanya apa, Bang? Ah, Pos apa? Tempat apa? mana? Di sini. Ini Bukit Tiga namanya. Bukit Telu tuh. Nah, itu Teluk Tiga. Bukit Telu. Oh, bahasa Jawa. Enjoy trip, lupain bahasa hutang. sini. Sama ya Telu ya? Naik berdua atau Jelora bertiga Telu tuh. ya. Oh, ini buat foto-foto ya? Nih. Ini Bukit Telu.
Kalau di Betawi pakai H, teluh jadinya, alias santet. Dodol. Teluh. Guide kita Om Riki. Pendakian kita ke Gunung Rinjani start jam 7 pagi dari Bukit Telu. Jadi pintu masuknya nggak dari kandang sapi, karena menurut guide kita ini jalurnya bisa searah dengan porter. Kalau kalian mau naik ojek itu bisanya dari kandang sapi aja. Kalau teman-teman mau naik ojek, harga ojeknya sekitar 200.000 dan start dari kandang sapi. Dan kita juga udah mulai perjalanan ini, masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kata guide kita Bang Riki, nikmatin deh selagi masih bisa senyum-senyum dan belum nemu tanjakan. Cuacanya lagi cerah banget, gunungnya kelihatan bersih dan langitnya juga nggak ada awan sama sekali. Dan aku berharap ini bisa sampai kita turun lagi cuacanya masih cerah, jadi bisa puas menikmati pemandangan yang ada di Gunung Rinjani. Setelah 1 jam berjalan tadi itu saya sempat masuk angin karena kondisi baju yang basah dan angin yang bertiup di kaki Gunung Rinjani ini dingin sekali ya teman-teman. Jadi tiba-tiba saya mual dan memutuskan untuk naik ojek. Udah setengah perjalanan, jadi bayar ojeknya hanya Rp100.000 aja. Dan pada saat naik ojek saya pikir itu udah deket ya, ternyata masih jauh jaraknya sampai ke pos 2. Dan saya masih menunggu suami saya untuk sampai di pos 2. Tadinya saya suruh ojek untuk menjemput suami saya ya, tapi karena beliau tidak mau dan memutuskan tetap berjalan bersama Bang Riki, guide kita, ya udah mau nggak mau saya harus menunggu. Kira-kira setengah jam untuk menunggu di sekitaran pos 2 sampai suami saya datang. Lawangan 4 jam lagi. Oh ya, nanjak terus lagi ya. Aduh, mantap. Menurut informasi dari Bang Riki, kalau kita jalan kaki dari Bukit Telu sampai ke pos 2, itu kurang lebih sekitar 2,5 jam sampai 3 jam kalau teman-teman jalannya santai. Dan memang masih jauh banget. Begitu saya naik ojek, saya baru merasa kalau ini jalannya benar-benar luar biasa, melewati tanjakan turunan dan benar-benar wah, ojeknya sangat membantu sekali ternyata ya di Rinjani ini. Tapi sayangnya cuma sampai pos 2, jadi sisanya harus jalan kaki. Ini suami lagi jalan. Ini tuh jauh banget nih. Ini 15 kali zoom aku. Nih, saya mundurin. Nih 10 kali zoom. Kalau normal nih. Ini 1 kali zoomnya, nggak kelihatan kan? Nah, kita lihat. Mana tadi dia? Kelihatan. Tadi ada. Oh, udah ketutupan bukit lagi. Oh, ini. Ini kayaknya. Aduh. Serius sih. 10 kali zoom baru kelihatan. Jauh banget. Luar biasa banget, ini suami lagi jalan nih. Lalu jauh banget ini tuh jauh banget. Ini 5 kali zoom normal nih. Luar biasa. Aduh, gak kuat ngebayanginnya. Nah, dia sampai juga. Ya ampun, luar biasa suamiku, pantang menyerah. Totalnya dari Bukit Telu sampai ke pos 2, ini suami sama guide kita jalan kaki selama 2 jam. Jadi start jam 7 sampai di pos 2 ini mereka jam 9. Luar biasa banget. Ini pos 2 ada warung-warung juga. Yang mau istirahat juga bisa. Ada gazebo-nya. Sampai juga dia.
Mantap. Sampai juga dia di pos 2. Udah sampai di pos 2. Mau ke pos 3. Ini 1,7 km. Wow. Bismillah. Tuh, titik banget. Sidikalang masuk nanti naik strip dulu raya. Kan pengennya lewat Singkil kan pernah. Iya, Singkil. Dari pos 2 setelah beristirahat beberapa saat, kita lanjutkan perjalanan lagi supaya sampai Pelawangannya nggak sore-sore banget. Cuacanya tuh bener-bener ya cetar sekali, dan kita dikelilingi savana seperti ini tuh indah banget deh pokoknya. Ngeliatin Gunung Rinjani rasanya udah deket padahal masih jauh banget. Dan ini jalanannya udah mulai mendaki sih ya, udah tanjakan dikit-dikit gitu, tapi masih dibilang rata lah, belum seberapa. Jadi ya nikmatin aja deh momen-momen seperti ini, karena di atas jangan harap nemu rute kayak gini lagi karena semuanya udah miring semua naiknya. Saya di sini benar-benar ngerasa kalau ini adalah perjalanan kita yang paling berat. Karena kalau saya nggak mikir udah jauh-jauh naik motor, pasti saya lebih memilih untuk putar balik pulang dan menikmati Gunung Rinjani dari pos 2 aja kayaknya. Tapi semua yang kita lakukan ini untuk sesuatu yang memang patut diperjuangkan, karena keindahan Rinjani dan sekelilingnya ini membuat kita semakin bersyukur ya kalau Indonesia itu memiliki alam yang sangat indah dan patut sekali kita banggakan. Alhamdulillahnya saya ditemani dengan guide yang luar biasa, karena saya niatnya udah nggak mau ngonten, tapi karena beliau mau membawakan handphone saya dan mengambil gambar sepanjang pendakian, akhirnya kayaknya terlaksana juga ya kegiatan konten saya mendaki di Gunung Rinjani. Karena untuk nafas aja susah, apalagi harus megang kamera dan bercerita sepanjang perjalanan. Kayaknya nggak mungkin banget deh buat saya. Jadi video ini hampir 99% diambil oleh guide saya, dan benar-benar hasil gambarnya saya sangat menyukainya dan di luar dari ekspektasi saya, karena beliau juga salah satu fotografer juga. Dan teman-teman bisa cek Instagramnya yang sudah aku sematkan juga di kolom deskripsi ya. Jika teman-teman juga mau ditemani oleh Bang Ricky selama pendakian di Rinjani, bisa langsung hubungi beliau, dan sudah saya sematkan juga Instagram pribadinya. Cuaca benar-benar makin panas dan jalanan udah mulai menanjak yang lumayan. Dan di sini kita juga bertemu dengan teman-teman pendaki lainnya yang saling sapa dan benar-benar merasa menjadi keluarga setelah mendaki Rinjani ini. Dan rasanya kalau ngeliat video-video ini jadi teringat kembali ya, dan merasa rindu dengan teman-teman seperjuangan pada saat itu. Untuk teman-teman yang berencana mendaki Gunung Rinjani, jangan hanya tergiur dengan video-video cuplikan-cuplikan gambar yang indah, tapi kalian tidak mempersiapkan fisik serta mental. Ini adalah kesalahan besar yang sudah saya buat juga tentunya. Dan saya berharap teman-teman gak merasakan apa yang saya rasakan. Pada dasarnya kita tuh bukan pendaki. Jadi benar-benar ini adalah gunung pertama yang kita daki, dan benar-benar pemula yang gak punya pengalaman sama sekali. Dan hanya tergiur video-video yang indah yang disuguhkan di media sosial. Saya berasa kalau ini adalah salah satu pilihan saya yang paling salah untuk ke Gunung Rinjani. Awalnya memang saya sangat menyesal, karena medan yang cukup berat, dan juga perjalanan yang bukan saya banget, dan saya harus menaklukkan ini karena saya juga nggak bisa mundur. Saya harus tetap melaju, harus menanjak dan menyelesaikan perjalanan ini. Jadi mau gak mau saya tetap jalani, walaupun saya bilang sama guide saya jangan paksa saya untuk buru-buru, biarkan saya jalan walaupun pelan, tapi saya yakin saya nyampe ke Pelawangan. Suami dan guide saya benar-benar jadi support system banget.
karena mereka berdua yang menyemangati saya sepanjang perjalanan. Untuk guide kita juga Bang Riki, ini luar biasa banget supportnya, karena beliau yang udah tahu medannya seperti apa Gunung Rinjani, yang udah berkali-kali naik Gunung Rinjani sampai gak kehitung, dan mungkin merem aja nyampe ya Bang Riki ya. Beliau nggak pernah mengecilkan perasaan saya, beliau selalu mensupport saya kalau perjalanan ini mudah, perjalanan ini nggak berat, walaupun kenyataannya memang berat, walaupun saya sering dibohongi sama beliau, tapi saya suka dibohongin karena makin nambah semangat untuk nanjak, dan hiburan-hiburan sepanjang perjalanannya benar-benar kita nikmati sekali. Nah, kalau ada porter kayak gini, saya lebih mempersilahkan mereka naik duluan, karena saya pasti lama ya menanjaknya. Ini benar-benar batunya tuh gede-gede banget, dan harus banget hati-hati nanjaknya. Cuacanya juga makin panas, jadi sering minum. Alhamdulillahnya Bang Riki bawa minum yang lumayan cukup banyak, karena beliau juga tahu ya kalau perjalanan ke Pelawangan itu membutuhkan air berapa liter. Jadi benar-benar kita sepanjang jalan tuh nggak kekurangan air, alhamdulillah banget. Dan ternyata guide juga ada salah satu support system yang penting banget selama pendakian ya. Trek-trek ini yang gak pernah saya lihat sepanjang saya menonton YouTube tentang vlog perjalanan Gunung Rinjani. Jadi memang pengorbanan untuk ngevlog selama pendakian itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi saya yakin sekali kalau saya sendiri untuk ngevlog dan saya mendaki, ini gak tahu jadinya apa. Dan kita sampai di pos 3 Bayangan. Hari udah makin siang dan cuacanya teriknya minta ampun. Ini kita istirahat sejenak lalu melanjutkan perjalanan lagi. Oh ya, untuk agenda kita sebenarnya di 4 hari 3 malam ya teman-teman. Jadi kita udah menyiapkan logistik serta guide dan porternya itu untuk 4 hari 3 malam, dan rencananya kita akan turun di jalur Torean serta bermalam di Pelawangan, juga di Danau Segar Anak. Menurut saya itu rute-rute pada umumnya pendaki ya. Untuk bule-bule biasanya mereka jarang ya yang mau ke jalur Torean. Yang sepanjang bareng sama kita itu kebanyakannya langsung turun dan bermalam di Pelawangan lagi, turun jalur Sembalun lagi. Dan ini kita udah sampai di pos 3, alhamdulillah. Dan jam 11 siang kita udah sampai di pos 3, alhamdulillah banget. Cuaca juga masih cetar membahana. Belum ada kabut ataupun mendung-mendung sedikit ya. Dan rencananya kita bakalan makan siang di pos 4 aja. Jadi di pos 3 kita hanya istirahat dan minum aja gitu. Karena awalnya kita memang bawa snack dan juga makanan-makanan yang lain, roti dan sebagainya. Tapi selama pendakian saya benar-benar gak pengen makan. Jadi pengen tuh minum aja. Karena memang sehaus itu ketika mendaki. Gak berpikiran untuk ngunyah makanan padahal udah bawa gitu. Selesai dari pos 3, kita lanjutkan untuk mendaki lagi. Dan ini jalurnya luar biasa. Alhamdulillahnya mataharinya udah ketutupan sama awan. Dan batunya tuh benar-benar terjal sekali ya teman-teman. Seperti yang dilihat, dengan kemiringan seperti ini emang harus hati-hati banget sih. Walaupun gak begitu licin, tapi pijakan kaki kita ini lumayan cukup tinggi-tinggi gitu untuk melewati batu-batu seperti ini. Dan ini posisinya Bang Riki udah duluan, kita masih di bawah, bener-bener lagi ngatur napas satu-satu. Luar biasa, udah memasuki pohon-pohon juga. Dan menurut informasi ada yang namanya Bukit Penyesalan, tapi rasanya saya udah menyesal dari pos 2 atau pos 1 tadi ya. Kayaknya sepanjang perjalanan saya udah menyesal, tapi nggak mau muter balik juga sih, masih lanjut walaupun sepanjang perjalanan ini udah nyesel. Kenapa harus kesini gitu? Kenapa harus capek ini? Karena jujur
Ini capek banget ya teman-teman. Ini adalah olahraga yang luar biasa menurut saya. Karena saya belum pernah pribadi jalan kaki ataupun jalan kaki ataupun ini mendaki gitu selama berjam-jam terus aja naik. Ini saya belum pernah sama sekali, baru kali ini. Dan selama berpapasan ini banyak banget ya teman-teman dari luar negeri juga yang udah berumur, bahkan ada yang sampai umurnya tuh udah 60 tahun masih mendaki, luar biasa banget. Dan saya yang baru 30-an ini udah rasanya nafasnya susah sekali karena memang belum terbiasa ya untuk mendaki. Di sela-sela tanah. Dan saya baru sadar ya di sini saya menggulung lengan baju saya. Ini yang menyebabkan tangan saya langsung belang dan gosong. Padahal cuacanya memang panas, tapi karena anginnya dingin, jadi saya nggak sadar kalau ini membakar kulit. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki, jangan lupa pakai sunblock dan juga sarung tangan ya. Ataupun ya pelindung-pelindung kulit lainnya deh kalau kalian nggak mau gosong. Ini udah mau sampai ke pos 4 dan Bang Riki udah ngasih semangat lagi untuk buru-buru. Terlihat dekat memang teman-teman, tapi ternyata jauh di kaki. Harus benar-benar nanjak lagi dan saya suruh suami saya untuk duluan supaya dia bisa istirahat. Saya lebih memilih untuk jalan pelan-pelan sampai ke pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih 2 jam ya teman-teman untuk saya berjalan. Dan ini adalah pos terakhir sebelum sampai ke Pelawangan. Jadi banyak juga teman-teman yang istirahat di sini, makan siang ataupun ada bahkan yang sedang tidur dulu. Luar biasa ya. Dan kita lanjut lagi setelah beristirahat dan makan siang. Ini saya udah nggak bawa tas lagi karena memang berat juga dan alhamdulillahnya Bang Riki mau bawain tas saya. Ya padahal isinya nggak banyak, tapi karena udah tersengal-sengal nafasnya, akhirnya Bang Riki Gimana, Mbak? menawarkan untuk Bukit membawakan penyesalannya? tas saya juga. Agak kencang dong ngomong mantapnya. Mantap. Harus tegas, mantap gitu. Mantap. Menurut informasi dari Bang Riki, kita akan memasuki Bukit Penyesalan nih. Tapi menurut saya udah gak kaget lagi sama Bukit Penyesalan. Karena saya dari awal udah menyesal gitu. Dan menurut informasinya kalau nggak salah dinamakan Bukit Penyesalan itu karena banyak bukitnya, ternyata kelihatan udah mau sampai, ternyata belum, masih ada bukit selanjutnya, dan bukit selanjutnya. Makanya orang-orang serasa di prank di sini. Di sini suami saya jalan di belakang saya. Kayaknya beliau khawatir saya bakalan pingsan kayaknya. Karena memang medannya lumayan cukup licin ya teman-teman. Jadi udah mulai bebatuan kecil-kecil gitu. Ngeri terperosok juga kalau tiba-tiba saya oleng. Segitu perhatiannya ya. Kalau mendaki gunung bersama pasangan tuh ternyata indah. Jadi kalau daki gunung jangan sendirian, gak ada yang jagain nanti. Udah gak terhitung rasanya baju ini dari basah, kering, dan basah lagi. Aduh, rasanya saya udah mau berhenti tapi saya gak tahu harus berhenti di mana. Jadi tuh Bang Riki selalu memberi harapan palsu untuk berhentinya di depan dan di depan. Akhirnya sampai ke ujung ya berhentinya sampai di Pelawangan. Jadi memang itu butuh sekali ya tipuan-tipuan seperti itu ternyata untuk membuat kita jalan, karena kalau diem aja nggak akan sampai tentunya. Di Gunung Rinjani semuanya disiapkan, mulai dari porter, guide, ojek keril, makanan dan minuman. Kalian bisa pesen apa aja yang mau. Videonya, kalian makan di gunung, tidur dengan kasur dan juga bangku, meja, dan apapun kalian bisa pesen di Gunung Rinjani. Tapi
kalian menuju ke Palawangan dan ke puncak Rinjani ini tetap menggunakan kaki sendiri. Belum ada yang namanya ojek orang di Rinjani. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki Rinjani, siapkan benar-benar fisiknya. Jangan sampai melehoy nih kayak saya. Tapi ya ini adalah satu gebrakan yang paling teringat nantinya. Kalau saya pernah mendaki gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Medan di sini bebatuan kecil-kecil dan serius ini licin sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian menginjak ini harus pilih-pilih sekali karena udah mulai miring gitu, dan kita benar-benar hati-hati sekali. Ngeri terpleset juga dan sempat berpegangan sama pohon-pohon di sekeliling. Dan seperti ini nih material dari Bukit Penyesalan, jadi benar-benar licin juga gitu. Tapi ya kata Bang Riki, mendaki itu melelahkan tapi turun lebih menyakitkan. Benar sekali omongan itu, karena sudah tidak diragukan kalau Bang Riki yang ngomong. Beliau sudah bolak-balik Rinjani ini udah gak terhitung, jadi saya pasti percaya. Dan saya sudah membuktikannya, ternyata turun itu lebih menyakitkan daripada nanjak. Di sini nafas udah benar-benar gak kekontrol, cuma 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Rasanya saya mau nangis di sini karena rutenya benar-benar licin dan saya udah rasanya lelahnya luar biasa. Saya ngerasa kalau saya belum pernah merasakan capek seperti ini seumur hidup saya. Dan saya baru merasakan di sini. Benar-benar mau nyerah juga, saya harus gimana gitu kan. Mau gak mau saya harus jalan gitu. Dan saya berharap sampai Palawangan sebelum gelap agar saya bisa menikmati sunset. Waktu udah menunjukkan ke pukul 15.30 dan kita belum sampai di Palawangan. Masih jauh ternyata ya teman-teman. Dan udah gak bisa ngelihat kanan kiri karena posisinya udah full kabut dan lumayan cukup dingin. Tapi tetap rasa haus masih ada karena badan juga udah cukup lelah ya di sini. Ini adalah rute yang buat saya luar biasa licinnya. Tapi ternyata memang ini masih lebih mendingan daripada nanti pas summit. Sini nih. Materialnya lebih parah dari ini gitu. Ya seperti inilah kira-kira untuk pendakian seorang pemula seperti saya dan suami. Tapi sepertinya kalau lihat-lihat suami udah pro banget ya. Beda sama yang di belakangnya nih. Di sini rasanya saya udah nggak mau nengok ke atas. Saya nggak mau tahu seberapa jauh Palawangan lagi. Saya pengen jalan sebisa saya. Saya pengen menikmati setiap nafas saya yang masih bisa saya hirup. Bukan lebay, tapi memang selelah itu di sini teman-teman. Jadi untuk yang belum pernah mendaki, mungkin kalian gak akan pernah ngerasain. Dan setelah ini saya merasa kalau orang-orang yang mendaki tuh tenaga luar biasa sekali. Dan di sini saya udah merasa kalau saya kapok mendaki. Gimana Mbak? Tapi saya masih punya satu PR lagi untuk summit ke puncak Rinjani. Itu adalah salah satu poin yang harus kita taklukkan karena kita udah berjalan sejauh ini dan nggak boleh disia-siakan. Benar-benar teman-teman di sini udah nggak ada yang namanya jalan datar dan udah banyak monyet-monyet juga yang berkeliaran. Jadi teman-teman harus hati-hati nih sama botol-botol minum ataupun barang-barang bawaan kalian selama pendakian. Khawatir dicuri sama monyet-monyet yang ada di sekeliling kita.
Dan saya juga sempat melihat banyak sampah yang berserakan ya sepanjang perjalanan. Jadi sangat disayangkan sekali untuk teman-teman yang mendaki gunung, harap sampahnya dibawa turun kembali ya. Kecuali kalau misalkan bawa porter, mungkin sampahnya dibawa turun lagi sama porter-porter kita. Tapi kalau yang mendaki tanpa porter, Duduk dulu. saya harap sih sampahnya bisa dibawa lagi ya ke bawah, karena Gunung Rinjani ini sudah terlihat banyak sampah yang berserakan. Jam 4:30 sore ini kita udah mau hampir sampai di Pelawangan, tepatnya di Pelawangan 1. Jadi bener-bener saya pikir udah sampai gitu, ternyata kita harus jalan lagi ke Pelawangan 2-nya. Dan di Pelawangan 1 itu udah full sama tenda-tenda, dan memang Rinjani adalah gunung yang gak pernah sepi setiap harinya. Banyak pendaki-pendaki mulai dari luar negeri sampai pun pendaki-pendaki domestik ini banyak sekali ya teman-teman. Dan seperti inilah suasana Pelawangan 1 yang full sama tenda-tenda. Wah, ada tenda. Jadi kita nggak bisa foto-foto, Lewatinnya mungkin tendanya. kita fotonya nanti aja lah ya, karena ketutupan sama tenda-tenda. Ada tulisan Pelawangan 1 juga di sini. Dari Pelawangan 1 kita mau menuju ke Pelawangan 2, di mana tenda kita didirikan oleh porter kita, Bang Heri, yang sudah menunggu. Dan di sini sinyal telepon tuh ada ya teman-teman, karena ada towernya juga. Jadi untuk teman-teman yang mau update status nih bisa loh di sini. Jadi di gunung pun gak gabut-gabut amat, tapi baterainya harus dihemat-hemat ya kalau nggak bawa power bank, karena di sini nggak tersedia listrik. Kali ini kita bawa 3 power bank, dan alhamdulillah aman ya untuk record sepanjang perjalanan. Dan untuk summit udah kita siapkan juga 1 power bank, jadi baterai tetap standby. Di sepanjang perjalanan dari Pelawangan 1 ke Pelawangan 2 ini bau pesing ya teman-teman. Jadi nggak heran gitu kalau banyak yang buang air kecil juga nih di sepanjang sela-sela kayak gini. Ya namanya juga di gunung, mau di mana lagi buang air kecilnya. Dan jadi jangan heran kalau naik gunung disediakan tenda-tenda darurat untuk buang air kecil dan buang air besar. Di Pelawangan 2 view-nya lumayan cukup bagus untuk ke arah danau, dan menurut informasi dari Bang Riki, guide kita, jadi tidak terlalu jauh untuk mengambil airnya, karena untuk menuju ke mata air adanya di sekitaran Pelawangan 3. Tuh tenda kita tuh. Mata air yang ada di Pelawangan 3 juga kalau ngambil airnya tuh ngantri ya teman-teman, jadi benar-benar harus ekstra tenaga nih buat porter-porter bolak-balik ambil air untuk kita. Dan akhirnya kita sampai juga di Pelawangan 2. Ini situasinya udah rame banget ya teman-teman, sama pendaki lainnya juga. Dan langsung mau istirahat, ganti baju karena benar-benar basah semuanya. Dan dari porternya juga udah menyiapkan kita teh hangat dan juga pisang goreng sambil kita ganti baju dan menikmati sunset. Kayaknya sunsetnya nggak ada nih karena ketutupan sama kabut, tapi nggak apa-apa, kita mau menikmati suasana di Pelawangan 2 aja sambil melihat keindahan Gunung Rinjani dari belakang kita nih. Nih, ini kita. Mantap. Situasi camp di Pelawangan 2, menantikan sunrise. Jam berapa ini bang? Belum sunrise ini. Sunset. Jam berapa ini bang? Sekarang? Jam 6:30 sini sunset. Oh, tuh lagi lautan awan. Ini tenda kita. Dan itu puncak Gunung Rinjani. Wah, sayang sekali ya, danaunya lagi ketutupan sama awan-awan yang indah ini. Tapi nggak apa-apa, sambil menunggu matahari tenggelam dan juga kita seperti berada di atas awan sambil disuguhkan pisang goreng, masya Allah. Nih makan malam kita ada ayam, capcay, sama nasi. Makan yang banyak buat besok ya sayang. Yang banyak. Mau banyak. Jam 1 malam kita start untuk summit,
Jadi benar-benar cuaca lagi dingin dan saya semalam juga tidurnya belum terlalu pulas karena ramai sekali, banyak pendaki-pendaki lain yang baru sampai itu pada malam hari teman-teman. Jadi wah, luar biasa sekali ya. Akhirnya saya merasa kalau saya tuh belum tidur, jadi udah kepikiran juga mau summit. Jadi benar-benar ya cuman merem sebentar aja gitu, benar-benar harus persiapan untuk summit. Dan saya nggak nyangka kalau saya terporsir sekali di sini. Dari Pelawangan 2 sampai ke Punggungan itu treknya luar biasa menurut saya, karena full berpasir dan miring. Jadi setiap kali kalian injak, kalian akan turun lagi. Seperti itu terus. Ini posisinya kita udah di Punggungan dan kita lagi istirahat karena mataharinya juga tertutup awan. Jadi kita belum bisa menikmati sunrise yang indah sepanjang perjalanan. Padahal selama 2 hari belakangan ini saya nginep di Sembalun, sunrise-nya benar-benar indah. Dan saya selalu membayangkan bagaimana kalau kita menikmati sunrise di Punggungan Rinjani. Tapi sayang sekali ya, suasananya berkata lain. Alhamdulillahnya kita belum bisa menikmati sunset ataupun sunrise di Rinjani yang seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan ini Bang Riki sempat mengabadikan situasi pada saat badai di atas. Jadi anginnya tuh lumayan cukup kencang ya teman-teman. Saya berasa di sini tuh kayak diterjang angin juga, padahal ini belum begitu ekstrim. Lebih ekstrim lagi kalau teman-teman udah sampai di letter E katanya. Lautan awan yang menutupi Danau Segara Anak benar-benar membuat kita gemas sekali ya teman-teman, karena udah sejauh ini Rinjani sedang menyembunyikan pesonanya. Gimana awannya? Bapak. Permadani itu bukan awan. Wah. Kali ini kita duduk di atas awan. Awan berserak-serak di bawah tuh. Sejak awal summit, saya sudah bilang sama suami dan juga Bang Riki bahwa saya akan summit dan jangan paksa saya untuk buru-buru seperti biasa. Dan saya juga gak menargetkan harus summit sampai jam berapa. Dan suami bilang apapun yang terjadi kita harus summit dan benar-benar nginjek puncak Rinjani. Dan benar ternyata ya apa yang dia katakan. Awalnya tuh tadi saya sempat kedinginan parah dan sarung tangan saya tuh sampai berembun. Dan akhirnya saya buka sarung tangan saya serta melihat matahari. Tapi ternyata lagi-lagi hal yang saya lakukan adalah salah ternyata. Itu membuat kulit saya makin terbakar. Jadi ini benar-benar gak ada pengetahuan ya kalau mataharinya tuh begitu membakar kulit. Dari Punggungan ini semua materialnya benar-benar sama, bebatuan kecil dan menanjak. Dari Pelawangan kelihatannya itu rata aja jalanannya, tapi ternyata begitu kita melewatinya, ini gak ada sama sekali jalanan yang rata ya di Punggungan. Jadi teman-teman jangan terbawa atau terbuai sama gambar-gambar yang terlihat datar ini, padahal aslinya semuanya menanjak. Nah, ini dia jalur letter E yang sudah banyak sekali teman-teman pendaki ceritakan. Ternyata saya juga bisa merasakan bagaimana sulitnya mendaki di letter E. Luar biasa, sekali lagi saya katakan, ini adalah medan yang membuat kita campur aduk. Di sini kita harus memilih pijakan kaki kita. Ada batu-batu yang besar, ada batu-batu yang kecil yang membuat licin. Dan setiap kali kita melangkah, ini bukan membuat kita tambah maju, tapi malah membuat kita mundur. Jadi di letter E ini kesabaran kita benar-benar diuji sampai titik darah penghabisan.
Di letter E saya hampir aja gagal summit. Tapi dari support suami dan juga tarikan tangan dari Bang Riki, ini saya bisa sampai ke puncak yang rasanya kalau saya sendiri saya nggak akan sanggup. Akhirnya jam 1 siang kita sampai di puncak Rinjani. Mungkin ini menjadi summit yang terlama karena kita start dari jam 1 Yuk, pagi masih atas. sampai jam 1 siang. 12 jam kita menaklukkan punggungan sampai ke puncak Rinjani. Dan Ya. rasanya udah nggak bisa diungkapkan sama kata-kata Ya. lagi. Sesampainya di puncak pun kita belum bisa melihat keindahan Rinjani karena full tertutupi sama awan. Masuk dulu. Dan kita juga nggak terlalu lama berada di puncak dan buru-buru turun juga setelah foto-foto. Karena foto di plakat ini emang wajib banget ya. Sampai-sampai saya nggak percaya sendiri ini bisa terjadi dalam hidup saya. Di puncak gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Rinjani Desember 2023. Yes, Yeah, sukses. Akhirnya. Rinjani Desember 2023 kita bisa selesaikan. Dan akhirnya saya dikasih bonus untuk menikmati danau Segara Anak ketika perjalanan turun. Melihat Pelawangan dari kejauhan ternyata kecil sekali ya Dari teman-teman. pinggir danau bisa Dan pagi kita udah langsung. berjalan sejauh Sorean, ini 12 jam. menikmati keindahan yang ada di Gunung Rinjani. Masya Allah, indahnya. Banyak sekali cerita yang belum bisa terwakilkan dari video ini. Dan rasanya gak cukup untuk saya ceritakan dalam satu video ini. Wah, pengalaman Rinjani yang gak akan bisa saya lupakan seumur hidup. Karena kondisi kita yang tidak memungkinkan lagi untuk berjalan ke jalur Torean. Akhirnya setelah summit dan kita balik ke Pelawangan, itu sekitar jam 7 malam baru sampai. Dari puncak jam 1 siang, jam 7 malam baru sampai Pelawangan. Jadi kita bermalam lagi di Pelawangan 2 dan besoknya kita kembali ke jalur Sembalun. Tidak meneruskan ke jalur Torean karena fisik kita yang sudah habis terkuras selama 2 hari ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan lagi ke jalur Torean yang memang lumayan cukup ekstrim. Pagi harinya sebelum kita turun ke jalur Sembalun, alhamdulillah semalam juga tidurnya lumayan cukup pulas dan tidak seramai sebelum kita summit ya pada malam harinya. Alhamdulillah bisa tenang dan kita bisa beristirahat. Walaupun saya tidak bisa merasakan kaki saya yang lumayan cukup sakit di jari-jari. Dan saya masih harus punya PR lagi untuk turun ke jalur Sembalun. Jadi benar-benar perjuangan ini belum berakhir sampai saya sampai di homestay. Masih ada 12 jam perjalanan lagi dan harus kita selesaikan. Pengalaman yang gak akan bisa saya lupakan seumur hidup dan juga suami saya khususnya yang sudah banyak sekali mensupport keinginan-keinginan saya untuk mendaki ke Rinjani. Dari guide kita yang luar biasa juga Bang Riki yang udah menemani perjalanan kita menjadi sangat lebih bermakna dan berwarna dengan celotehan-celotehannya yang membuat kita tambah semangat. Untuk teman-teman yang mau cari guide, lebih baik langsung hubungi Bang Riki karena beliau juga mempunyai teman-teman, atau kalau mungkin beliau bisa menemani teman-teman untuk mendaki, wah seru banget pastinya. Buat porter kita juga Bang Heri yang sudah menyiapkan makan serta minum dan lain-lainnya, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kita juga. Alhamdulillahnya gak sampai Torean ya karena menurut porter jalur Torean itu lumayan cukup ekstrim juga ternyata karena melewati pinggir-pinggir tebing yang bersebelahan dengan langsung ke jurang katanya sih ya. Tapi saya juga belum tahu karena saya belum pernah merasakannya, baru nonton-nonton di video YouTube aja.
tapi biasanya kenyataannya lebih menyeramkan daripada yang kita tonton di YouTube. Dan pagi ini juga cerah sekali, walaupun sempat saya berpikir kenapa ya saya nggak summitnya pada hari ini, karena Gunung Rinjaninya sunrise-nya indah sekali di atas, tidak ada awan dan tidak ada angin yang kencang, tapi itulah perjalanannya. Menurut Bang Riki, kalau pendaki seperti yang saya alami ini harus balik lagi katanya. Wah, rasanya saya nggak akan tahu kapan saya bisa balik lagi ke Rinjani. Yang pasti kapok sih lumayan sedikit, tapi kalau misalkan fisiknya lebih tersiapkan, mungkin saya mau ya mengadakan pendakian lagi ke Rinjani pada saat cuacanya mungkin lagi kemarau, jadi nggak akan tertutupi oleh awan-awan. Kalau akhir tahun biasanya udah wajar kalau misalkan tiba-tiba hujan ataupun berkabut dan berawan dan sebagainya. Dan setiap 1 Januari sampai 1 April ini Rinjani ditutup untuk pendakiannya ya teman-teman, jadi dicatat tanggalnya. Hari ini kita udah nyampe Rinjani, karena kita sampai summit. Penuh luka dan penderitaan di dalam hati. Bersyukur badannya masih utuh gitu, nggak ada luka. Hatinya yang terluka, tapi penuh dengan bahagia. Iya, Dan ditemani ini guide kita yang luar biasa. the best guide. Makasih ya Ricky, Bang Rock Riki, and roll. yang gak ada capeknya ini, tenaganya 2 full keder terus. naik punggungnya. Lari dia ke atas. Keren. Keren Abang Riki ini. Sampai ketemu lagi, tapi nggak di Oke. Rinjani ya Bang ya. Oke. Oke. Satu-satu aja tangannya begitu. Nah, Nggak mau gua. Roti dulu. Roti. Joget Bang. reggae men. Nah, Kita temenin nih, Bang. Asik. ini pos 4 Panjang banget mana? dan ini pos 2. Waduh. Wow. Semangat. Turunnya ternyata lebih mantap. Enak di gunung. Ini udah nikmat ini. Masih kabut cuy. Dan itulah vlog pendakian Gunung Rinjani dari pemula seperti kita. Semoga apa yang sudah kita informasikan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang berencana mendaki Gunung Rinjani. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian informasinya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mungkin bukan di video pendakian ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita makin semangat lagi memberikan video-video yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menghibur. Akhir kata, saya Novi dan Cang Mahmud pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum.